Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bapak mencari siapa ya? Perkenalkan, saya Hendrik Andi Yuda, pengacara yang disewa oleh Ibu Priyanka. Saya diminta untuk datang kemari. Ibu Priyanka ada? Sebentar ya Pak, silahkan duduk. Ya. Najwa, aku dengar ada orang yang datang. Siapa? Iya Rehan, ada laki-laki yang mengaku sebagai pengacaranya ibu kamu. Pengacara? Memang ada apa? Kenapa ibu menyewa pengacara? Kasus apa yang dihadapi ibu sekarang? Apalagi yang dihadapi ibuku, ya Allah. Aku juga nggak tahu. Aku semakin tidak mengerti dengan perbuatan ibuku itu. Sebelumnya berurusan dengan paranormal. Dan sekarang apa coba? Ini benar-benar membuatku bingung. Kira-kira Aldi bisa nggak ya rawat Mumtaz? Biasanya kan laki-laki nggak pernah sabar untuk ngurus anak. Terus kalau misalnya dia cari uang buat Mumtaz, yang jagain Mumtaz siapa? Aduh, kok aku jadi khawatir gini ya? Loh, Mi, itu anak siapa? Jangan risik. Mi. Tunggu, itu anak siapa, Mi? Kamu lupa sama anak kamu sendiri, Anita? Kalau kamu lupa juga namanya Mami inget nih. Namanya Mumtaz. Ini bukan Mumtaz, Mi. Terus Aldinya mana? Masa pergi gitu aja? Aldi males ketemu kamu. Karena kamu itu biang keributan. Terus alasan Aldi titip bayi ini sama Mami apa setelah dia seenaknya bawa Mumtaz pergi dari sini? Aldi sibuk bekerja, Anita. Dan dia gak ada waktu untuk ngurusin Mumtaz. Makanya Mami sebagai seorang oma bertanggung jawab penuh untuk cucu Mami. Masa segampang itu sih? Dia kasih bayi ini sama Mami? Dia kan tahu Mami itu nenek yang ambisius, yang gak becus ngurusin anak. Jangan ngomong sembarangan kamu. Bukannya terbalik. Kamu yang gak becus ngurusin anak. Iya kan? Dan kamu pikir dengan gampang Aldi bisa menyerahkan Mumtaz sama Mami? Enggak, Anita. Mami harus bujuk Aldi mati-matian sampai akhirnya Mumtaz bisa Mami bawa ke sini. Akhirnya Aldi menyadari bahwa dia adalah seorang laki-laki yang kodratnya bukan untuk ngurusin anak. Tapi aku tetap nggak percaya kalau itu anak aku. Sebelum Mami bawa anak ini untuk tinggal di sini, aku harus buktiin kalau dia itu benar-benar Mumtaz apa bukan. Anita, mau kamu percaya atau tidak percaya? Nggak penting. Tapi kalau kamu ngotot, nggak apa-apa. Kamu mau apa? Pasti kamu mau tes DNA kan? Ayo, kapan? Kamu cari Aldi dulu. Kalau udah ketemu, bawa Aldi ke sini. Kemudian kita tes DNA anak itu. Oke? Mami ngancem aku sekarang. Mami nggak perlu ngancem kamu, Anita. Tapi kamu sudah mulai terancam kan? Mami hanya ingin kamu memang percaya bahwa Mumtaz ini anak kamu. Dan dia ada di sini sekarang. Tapi kalau kamu nggak yakin dan ragu, nggak masalah. Aku harus membuktikan anak itu benar-benar anak aku atau bukan. Apa yang Anda ingin tuntut dari Ibu Arini? Itu terserah Anda. Pokoknya Anda boleh menuntut apa saja. Untuk permulaan, Anda bisa menuntut hak waris dari Indra Syahputra. Untuk saya, Priyanka, istri pertamanya. Dan yang paling penting bagi saya ingin hidup perempuan yang sudah menjadi istri muda dari suami saya itu menderita. Ibu Priyanka tidak perlu khawatir. Saya akan segera membuat gugatan tuntutan untuk Ibu Arini. Pokoknya, kita harus menang dalam persidangan itu. Dan saya ingin perempuan yang bernama Arin, yang telah menjadi istri mudanya Indra Syahputra itu harus menderita. Kalaupun seumur hidup dia. Ibu, tolong itu jangan ibu lakukan. Ibu Arini itu istri ayah juga. Ibu tidak bisa melakukan itu. Rehan, ibu melakukan ini semua demi kamu. Ibu akan menuntut hak waris dari ayah kamu. Ibu tidak mau sampai orang yang bernama Arini itu, yang menjadi istri muda ayah kamu itu, menari-nari di atas harta peninggalan ayah kamu. Sementara kamu tidak mendapatkan apa-apa. Ibu, apa belum cukup masalah yang ibu buat selama ini? Sekarang aku minta hentikan.
Bisa kan? Masalah? Memangnya ibu pernah membuat masalah apa? Seharusnya kamu itu menunjuk kepada istri kamu itu. Dia itu adalah biang keladi semua permasalahan dalam hidup kita, Rehan. Ibu, tolong jangan bicara begini. Tolong kendalikan emosi ibu. Ini bukan saat yang tepat. Karena Bu Arini kan masih berkabung sekarang. Jadi, jangan buat masalah lagi ya. Rehan, kamu sendiri tidak pernah mendengarkan apapun yang ibu katakan pada kamu. Jadi sekarang, ibu juga tidak akan mendengarkan omongan kamu. Bunda, tapi aku rasa yang dikatakan Rehan itu benar. Rasanya nggak etis kalau kita melakukan ini semua kepada Bu Arini. Diam kamu Najwa. Kamu ini memang menantu yang tidak tahu diri. Kamu harus menutup mulut berbisa kamu itu. Karena masalah ini sama sekali bukan masalah kamu. Bukan urusan kamu. Ini urusan antara ibu dan Rehan. Pokoknya, ibu akan tetap menuntut istri muda ayah kamu yang bernama Arini itu. Hendrik? Arini! Gimana kabar kamu? Alhamdulillah, aku baik. Halo, Pak Pengacara, bagaimana? Apakah siasat kita untuk menyerang perempuan itu sudah berjalan dengan lancar? Maaf, Bu Priyanka. Sebagai seorang pengacara, saya harus bertindak benar. Dan apa yang Anda lakukan itu sudah bertentangan dengan hukum. Apa-apaan ini? Apa maksud Anda? Saya ini kan yang membayar Anda. Kenapa Anda jadi menyerang saya? Dengar, Bu Priyanka. Uang bukan segalanya. Dan uang tidak bisa membeli kebenaran. Percayalah, bahwa kebenaran tidak mungkin bisa dinilai dengan uang. Sudahlah Pak Pengacara, nggak usah basa-basi lagi. Bilang saja kalau kamu itu membutuhkan uang yang lebih banyak lagi. Baik, saya akan berikan. Oh, jika Anda memang bersikeras untuk bermanuver dengan Ibu Arini, saya pastikan Anda akan menyesal. Apa maksud Anda? Dengar Ibu Priyanka, jika terjadi sesuatu dengan Ibu Arini, maka Anda akan masuk penjara. Semua rahasia Anda, saya sudah tahu. Termasuk rencana jahat Anda untuk membuat Ibu Arini menderita. Halo? Halo? Kenapa pengacara itu malah menyerang saya? Apa yang dia pikirkan bahwa dia bisa menuntut saya? Aduh, jangan-jangan benar yang dikatakan oleh Mas Bro itu. Bahwa hidup saya ini penuh dengan kegagalan.